Setelah digunakan oleh jutaan moms dan dads di Indonesia, kini aplikasi Teman Bumil tampil beda. Dilengkapi juga dengan fitur menarik untuk menemani perjalanan sejak perencanaan kehamilan, sedang hamil, hingga memantau tumbuh kembang anak hingga usia 5 tahun. Informasi dan fitur baru aplikasi Teman Bumil dirancang interaktif dan mudah diakses. Milestone, pantau tumbuh kembang janin dan si kecil dengan ilustrasi menarik. Media, temukan beragam video edukatif dari para ahli. Forum, konsultasikan beragam topik setiap minggunya dengan para ahli. Fitur rekam medis, cukup satu aplikasi, simpan data moms dan si kecil melalui fitur ini. Jurnal, simpan foto penting moms dan si kecil dalam fitur jurnal. Dengan tampilan dan fitur baru, Teman Bumil, teman ibu milenial, selalu siap menemani perjalanan setiap ibu. Yuk, download dan install aplikasi Teman Bumil sekarang secara gratis di App Store dan Play Store. Assalamualaikum, hai selamat malam Mam, selamat bergabung di YouTube Live Event Teman Bumil di YouTube channel Gue Sehat. Apa kabar Mam semua? Sebelum berbicara lebih lanjut, saya ingin mengucapkan dulu nih, selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bagi Mams yang memperingatinya. Perkenalkan, saya Ira yang akan menemani Mams hingga 1 jam ke depan. Hari ini, topik yang akan kita bahas adalah topik yang menarik, tapi sekaligus juga membuat bingung Mams dan Dads. Apa sih itu topiknya? Yaitu serba-serbi MPASI untuk Mams ketahui. Tentu saja topik ini akan kita bahas bersama seorang narasumber terpercaya, yaitu dokter spesialis anak, Dr. Dimple Nagrani, SPA. Selama live ini berlangsung, seperti biasa, Mams bisa ikut bertanya dengan menuliskan pertanyaan Mams di kolom komentar. Tapi jangan lupa ya, ikuti formatnya, yaitu nama, kota, dan email. Bukan hanya dibacakan, pertanyaan Mams berkesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik, yaitu 3 stroller dari Baby Safe. Tapi bukan hanya mengajukan pertanyaan, pastikan Mams menonton acara ini hingga selesai dan sudah subscribe YouTube channel Gue Sehat. Oke, tidak lengkap tanpa menyapa narasumber kita sebelum mulai acara ini. Jadi saya ingin menyapa dulu Dr. Dimple. Halo dokter, selamat malam. Halo, selamat malam juga. Terima kasih sekali atas undangannya. Iya dokter, ini adalah pertama kali kita ketemu dok, jadi pastinya perlu kenalan nih dok. Nah sebelum berbicara lebih lanjut, pengen kenalan sama dokter, mungkin dokter boleh ceritakan dokter sehari-hari berpraktek di mana dan mungkin berdomisili di mana, jadi nanti Mams bisa tahu nih kalau mencari dokter Dimple di mana. Silahkan dok. Terima kasih. Saya Dimple Nagrani, seorang spesialis anak yang saat ini berpraktek di Rumah Sakit Bunda Jakarta dan juga di Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Jadi kebetulan dua-duanya di Jakarta Pusat. Oke, jadi dokter Dimple berdomisili di Jakarta. Bagi Mams yang berada di Jabodetabek, bisa nih langsung mendatangi atau berkonsultasi dengan dokter Dimple di kedua rumah sakit itu ya dok. Ya, terima kasih. Sebelum memulai YouTube Live Event ini, rasanya kurang lengkap kalau saya belum mengenalkan aplikasi Teman Ibu Milenial atau Teman Bumil. Belum ada yang kenal atau belum ada yang tahu apa sih aplikasi Teman Bumil? Nah, ini dia saya jelaskan dulu ya, Mams. Aplikasi Teman Bumil sebagai dukungan untuk Mams adalah bentuk dari kemajuan teknologi yang ikut menyumbangkan perannya dalam mendukung Mams, yaitu menyediakan informasi terpercaya. Teman Bumil hadir untuk membantu para Mams menjalani perannya dengan lebih mudah dan nyaman karena bisa digunakan dalam berbagai fase, mulai dari fase perencanaan kehamilan, fase kehamilan maupun tumbuh kembang si kecil usia 0 sampai 5 tahun. Aplikasi ini pun bisa digunakan sebagai alternatif kartu ibu dan anak, tapi versi digital. Jadi Mams nggak perlu khawatir lagi nih kalau KIA Mams hilang atau ketinggalan. Tak hanya bisa digunakan sendiri, Teman Bumil juga menyediakan forum interaktif di mana Mams bisa diskusi dan bertanya dengan ahli medis. Setelah sukses diluncurkan pada November 2017 lalu, hingga saat ini antusias pengguna terhadap Teman Bumil sangat tinggi, yang terbukti dengan angka installnya yang sudah mencapai jutaan. Teman Bumil, teman ibu milenial, siap menemani Mams menjalani peran sebagai ibu dengan nyaman. Jangan lupa, dapatkan aplikasi Teman Bumil di app maupun Play Store. Jadi, yang belum punya aplikasi Teman Bumil, cus langsung sambil nonton YouTube Live Event Teman Bumil ini, dicari di App Store atau Play Store, di-install dan di-download dan install.
langsung aja saya tanya-tanya ya dok seputar topik kita malam ini, yaitu serba-serbi MPASI. Memang harus disebut serba-serbi MPASI karena topik ini tuh kayak banyak gitu lapisannya dok. Harus diketahui dari mana, nggak tahu mulai dari mana dan segala macamnya. Jadi pengen tahu dulu, pertanyaan dasarnya adalah kenapa sih dok MPASI itu harus dimulai dari usia 6 bulan? Apakah boleh kita mulai lebih awal sebelum 6 bulan dok? Oke, terima kasih sekali pertanyaannya. Jadi serba-serbi MPASI ini kayaknya judulnya sangat-sangat pas ya, karena terlalu banyak aspek sebetulnya yang bisa kita bahas untuk memastikan bahwa kita bisa memberikan MPASI atau makanan pendamping ASI yang paling pas untuk si kecil. Jadi mudah-mudahan kita hari ini bisa menjawab semua pertanyaan moms dan dads. Saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Kenapa kita harus memulai MPASI itu saat usia 6 bulan? Sebetulnya kita boleh saja memulai MPASI itu saat bayi di atas usia 4 bulan. Tetapi tentunya kita harus melakukan konsultasi ke dokter anaknya terlebih dahulu. Kita tidak boleh memulai MPASI sebelum usia 6 bulan tanpa berkonsultasi ke dokter spesialis anaknya. Ya. Jadi MPASI itu yang kita tahu, MPASI kepanjangannya adalah makanan pendamping ASI. Kenapa sih kita nggak boleh lanjut aja gitu? Sekarang coba saya balik pertanyaannya, kenapa kita nggak boleh lanjut aja sampai 7 bulan gitu? Kenapa nggak sampai 8 bulan aja MPASI, ya? Nah ternyata ASI saja itu tidak akan mencukupi kebutuhan kalori, vitamin, dan mineral anak yang sudah di atas usia 6 bulan. Gitu. Jadi kalau kita melihat di komposisi ASI, vitamin D-nya sudah mulai menurun, kemudian zat besi, sengnya juga sudah mulai menurun gitu ya. Dan ini penurunannya bisa kita lihat saat dia sudah di atas usia 6 bulan. Jadi ini bukan salah mom sama sekali, memang seperti itu. Secara natural memang seperti itu. Jadi ASI saja sudah tidak akan mencukupi. Karena kalau kita tetap lanjut hanya memberikan ASI saja, kemungkinan malnutrisi atau kekurangan gizi atau kekurangan kalori pada si kecil itu pasti akan sangat tinggi. Gitu. Jadi kalau kita sekarang membicarakan kenapa ada yang dimulai saat usia 4 bulan, kenapa ada yang dimulai saat usia 6 bulan. Nah, kalau kita mempertimbangkan untuk memulai MPASI lebih dini daripada 6 bulan, tentunya kita harus melihat apakah yang nomor satu adalah volume ASI cukup. Di atas usia 4 bulan, biasanya volume ASI mulai menurun. Lagi-lagi, ini bukan kesalahan dari moms, tetapi memang secara natural atau secara alamiah, volume ASI-nya itu ikut menurun. Gitu. Nah, kemudian kalau kenaikan berat badan si kecil itu tidak bisa terkejar secara ideal, dengan hanya memberikan ASI saja, maka MPASI bisa dipertimbangkan pada di atas usia 4 bulan. Mudah-mudahan sudah jelas. Oke dokter, jadi memang tidak boleh kecepatan, tapi juga jangan terlalu terlambat ya dok. Nah, tapi banyak juga nih dok, para moms yang menyimpulkan sendiri dok. Jadi anaknya full ASI, lalu di usia 2 bulan kok anaknya nangis terus, sudah disusui, tetap nangis dan segala macam. Jadi disimpulkan anaknya belum kenyang. Akhirnya berani untuk memberikan makanan padat sebelum 4 bulan, bahkan sebelum 6 bulan. Nah, itu risikonya apa dok? Kalau benar sekali sih, sebetulnya itu pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi banyak orang tua yang kebingungan dan selalu mengartikan bayi nangis itu sama dengan lapar. Ya, itu ada kesalahan yang sangat besar gitu. Jangan sampai kita menganggap setiap bayi nangis itu berarti dia lapar. Bayi nangis itu sama dengan tidak nyaman. Apakah tidak nyaman selalu berarti lapar? Enggak juga gitu kan. Jadi kalau kita mau melihat apakah nutrisinya itu sudah tercukupi atau belum, kita juga harus melakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan antropometri. Antropometri itu adalah bahasa gayanya berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala gitu ya. Jadi kita juga harus benar-benar memperhatikan semua faktor tersebut sebelum mengatakan apakah bayi itu sudah boleh mulai makan makanan padat. Nah, kalau di bawah usia 4 bulan, yang pasti adalah sistem pencernaannya itu sama sekali belum matang, belum siap untuk menerima makanan padat.
Selain dari itu, kita juga bisa melihat ya, bayi bahkan kalau di bawah usia 3 bulan itu seringkali tidak bisa mempertahankan posisi kepala, Iya, ya iya. kan? Sehingga kalau kita angkat bayi, itu kepalanya masih jatuh ke belakang. Iya, iya. Ini yang kita sebut sebagai head lag. Coba kita bayangkan bayi ini diberikan makan padahal posisi kepalanya atau posisi lehernya itu terjatuh ke belakang. Akan sangat-sangat berbahaya dan ini juga bisa menyebabkan bayinya tersedak. Ya, selain dari itu kita ngomongin itu kan kalau dari luar ya. Kalau dari dalam sistem pencernaannya, dia belum sama sekali siap untuk mencerna makanan padat. Sehingga banyak sekali komplikasi yang bisa terjadi gitu dengan usus bayi tersebut. Jadi sama sekali tidak direkomendasi. Iya, iya. Nah, sebenarnya apa sih dok bahayanya yang perlu diketahui para moms? Karena banyak banget masih dibilang bahaya, tapi karena belum dikasih tahu bahayanya, mungkin bahayanya anaknya sakit perut sebentar, tapi nanti jangka panjangnya dia baik-baik aja. Padahal sebenarnya kalau setahu saya ada jangka panjangnya ya dok. Jangka panjangnya apa sih dok untuk anak yang terlalu cepat diberi makanan padat dok? Oke, jadi kalau kita membicarakan resiko tersedak nih ya, resiko tersedak itu bisa menyebabkan kematian ya. Iya, Ya, iya. jadi kalau posisi kepalanya saja tidak bisa dipertahankan oleh bayi tersebut, bagaimana dia bisa menelan? Kita coba deh, Iya. posisi kepala kita dongakkan ke atas seperti ini. Kemudian kita diminta untuk menelan air liur. Ya, air liur aja yang cairan itu susahnya minta ampun gitu. Iya, iya. Iya kan? Mana pernah kita makan dalam posisi mendongak ke atas seperti ini? Gak Iya, mungkin iya. gitu ya. Jadi yang kita takutkan adalah kalau masuk ke saluran pernafasan, itu bayinya beneran bisa meninggal gitu. Apakah kita ingin mengambil resiko tersebut? Iya, Ya. iya. Kemudian kalau kita membicarakan ususnya belum siap untuk mencerna. Jadi untuk bergerak, mencerna, menghancurkan makanan padat tersebut. Ya, jadi bisa saja ususnya itu malah terjadi tersumbat, kemudian bisa juga terjadi melilit dan lain-lain gitu ya. Maksudnya jangan sampai kita mengambil resiko itu sama sekali karena ini benar-benar bayi kecil gitu. Iya, iya. Dulu seringkali sering diberikan itu ya buah pisang kan, itu Iya, sebagai ya kan, dan itu juga makanan padat ya, jadi sama sekali belum direkomendasikan. Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan kalau anak tersebut di bawah usia 4 bulan ternyata ASI-nya tidak cukup atau kalorinya tidak cukup atau kenaikan berat badannya tidak ideal? Mungkin kita harus kita harus memberikan tambahan dari ASI tersebut, tetapi dalam bentuk susu gitu, dalam iya. bentuk cairan gitu. Iya, Ya iya. kayaknya untuk mempertimbangkan makan sama sekali tidak direkomendasikan karena itu sangat berbahaya, bisa sampai menyebabkan kematian pada anak. Iya, makanya perlu konsultasi dari dokter ya. Kalau udah dapat lampu hijau dari DSA, oke, boleh dikasih. Tapi kalau belum, jangan coba-coba ya dok ya. Iya, setuju. Ya, itu tadi. Nah, supaya tidak salah mengenali nih dok, tadi kan banyak moms yang mengenali anaknya nangis, tandanya lapar. Padahal bukan. Sebenarnya tanda-tanda bayi sudah siap makan tuh apa aja sih dok? Oke, kalau bayi kita mau melihat tanda-tanda bayi sudah siap makan, yang pertama adalah tadi kepalanya harus tegak dulu. Jadi kalau kita angkat bayi atau kita bantu bayi untuk duduk, kepalanya udah tidak jatuh lagi ke belakang. Iya, Ya, iya. jadi kita tidak boleh hanya melihat dari usia. Iya. Kita harus melihat tanda kesiapan fisiknya juga. Kemudian yang kedua, refleks menjulurkan lidahnya itu sudah hilang. Ya, jadi ada yang kita namakan sebagai extrusion reflex ya atau refleks ekstrusi, di mana bayi itu kalau dimasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, dia malah bukan membuka mulut A, tetapi dia akan dikeluarin. Iya, iya. Ya, jadi refleks menjulurkan lidahnya itu masih ada untuk bayi yang belum siap. Kemudian refleks gagging atau muntahnya itu kita lihat sudah berkurang, baru kita bisa bilang dia sudah siap untuk makan. Kemudian dia juga tertarik terhadap makanan. Jadi kalau ada orang yang makan di sekitar dia, matanya udah langsung berbinar-binar gitu. Jadi udah kayak mangap-mangap, udah pengen minta makanan orang tuanya ya. Jadi biasanya secara psikologis pun kita bisa melihat bahwa anak tersebut siap untuk makan kalau dia sendiri juga melihat orang tua atau orang di sekitarnya makan.
Oke, itu gampang banget ya dok supaya dikenali. Mm-mm. Jadi Mm-mm. lehernya sudah tegak, lalu refleks dia bagaimana kalau ketika disodorkan benda ke dalam mulutnya ya dok ya, dan dia tertarik dengan makanan. Sebenarnya tiga itu aja sudah bisa dikenali dan mungkin orang tua jadi nggak bingung-bingung juga ya dok, ini harus mulai makan kapan dan segala macamnya ya dok ya. Iya, iya, betul. Nah, Betul nah sekali. ini seperti yang tertulis di judul kita kan ada serba-serbi MPASI dok. Nah, Mm-mm. sepertinya memang pemberian MPASI ini perlu strategi ya dok ya. Nah, strategi apa sih yang harus dipahami para moms supaya belajar makannya si kecil ini bisa berjalan lancar dok? Oke. Sebelumnya, saya juga ingin mengingatkan moms dan dads, kita jangan sampai berpikir bahwa proses MPASI itu segitu ribetnya gitu ya. Iya, iya, Jadi, karena seperti yang kita ketahui saat ini, informasi untuk orang tua itu sudah readily available. Jadi selalu ada gitu di sosial media udah ada, di internet udah ada. Nah, sebenarnya tujuan kita untuk membagi-bagi informasi ini adalah untuk menghilangkan kebingungan, bukan untuk meningkatkan keparnoan. iya, 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 benar. Ya kan? Jadi kenapa sih dok kalau sekarang kita mau ngasih makan buat si kecil jadinya ribet banget? Nggak ribet kok. Dan kita Iya, iya, juga jangan bikin ribet gitu maksudnya sebetulnya. iya, Ya, bahkan banyak sekali nenek atau kakek yang kalau menemani cucunya kontrol ke dokter spesialis anak gitu atau ke poliklinik saya gitu ya. Mereka ngomong, dok kayaknya dulu zaman dulu nggak ada dok kayak gini-gini. Langsung makan, anaknya bagus juga, gak ada masalah. Iya benar, saya setuju. Saat ini kita informasinya banyak sekali karena memang em, penelitian udah banyak gitu. iya, iya, Ya, jadi banyak sekali pertanyaan yang sebelumnya dulu kenapa dia tidak bisa dijawab, sekarang sudah terjawab dengan penelitian yang banyak. Jadi kita ingin sharing juga nih iya, kepada orang tua, tetapi jangan kita balik gitu loh. Ya, iya. jadi kalau kita mau memulai MPASI, yang penting adalah yang paling utama yang perlu kita perhatikan, tidak boleh memulai dengan menu tunggal lagi. Oke dokter. Tidak boleh memulai dengan buah-buahan lagi. Oke. Gitu. Jadi kalau menu tunggal, kita hanya memberikan contohnya, salah satu contohnya cuma karbohidrat doang. Jadi kalau kita memberikan contohnya apa ya, pisang kan yang paling Iya, sering ya. iya. Oke. Nah, dengan 2 buah pisang besar, itu kita tidak bisa mencukupi kebutuhan dari protein dan juga lemak si kecil. Kita hanya bisa mencukupi kebutuhan karbohidratnya saja. Oke. Tetapi bayi tersebut memerlukan 3 komponen besar yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan juga sedikit sayuran dan buah. Jadi yang kita sebut sekarang adalah MPASI 4 kuadran. Oke, kita tidak menyebut ini sebagai 4 bintang, 3 bintang, 2 bintang, karena ini sangat membingungkan juga ya. Jadi intinya adalah harus ada karbohidrat, protein, lemak, dan juga harus ada komponen sayuran dan buah. Nanti saya Iya, bisa sharing juga untuk gambarnya ya, gambar iya, dari komponen tersebut ya. Oke, jadi kita harus ada nih. Kenapa sih MPASI harus ada protein, lemak, sama karbohidrat? Karena kita mengikuti kandungan ASI. Kandungan iya. ASI juga ada protein, karbohidrat, dan lemak. Jadi kita juga mengikuti itu ditambah dengan tambahan sayuran dan buah gitu ya. Iya. Kemudian ini membuat kita bingung 4 bintang kayak 3 bintang atau bintang-bintang. Jadi saya hanya ingin memberikan contoh kebetulan kalau kita memberikan 2 pisang besar Iya. ya. Karbohidratnya kalau kita lihat di sini bayi tersebut membutuhkan sekitar 25 gram per hari. Dapat nih, bahkan double dapatnya. Oke. Kalau lemaknya, dia membutuhkan 6,7 gram per hari, tetapi dari 2 pisang besar, dia cuma bisa mendapatkan 0,7 gram per hari. Sangat-sangat kurang. Kemudian untuk protein, dia butuh 10 gram per hari, tetapi di sini hanya bisa diberikan 2,5 gram per hari. Jadi kurang banget ya, maksudnya sisanya itu banyak sekali gitu.
Dan kemudian untuk zat besi kebutuhannya 11 mg per hari, tapi yang bisa kita dapat dari 2 pisang besar hanya sebesar 0,6 mg. Jadi mudah-mudahan dari slide ini sudah jelas kenapa kita tidak boleh memberikan menu tunggal. Oke dokter, dengan ini harus diakhiri ya dok pertanyaan harus kasih buah dulu atau sayur dulu, itu pertanyaannya udah jangan lagi tanyain ya dok, karena bukan itu yang perlu dikasih, tapi harus 4 kuadran, yaitu yang mencukupi 4 komponen kebutuhan nutrisi kecil ya dok ya. Betul sekali. Oke, nah kan ada yang bilang apakah harus organik, apakah harus serba gluten free dan segala macam. Nah ini juga mungkin didasari oleh orang tua yang memberikan yang terbaik, tapi sebenarnya MPASI yang terbaik itu apakah seperti itu dok? Enggak sih, kita balik lagi nggak usah terlalu ribet ya. Nggak usah gluten free apa segala macam. Maksudnya kalau memang anak kita itu tidak bisa mengkonsumsi gluten, itu beda soal ya. Tetapi kebanyakan anak gitu sampai saat ini sih nggak ada masalah gitu ya dengan gluten. Jadi kita nggak perlu kok yang alirannya itu kayak contohnya vegan atau gluten free diet ya, atau dairy free diet apa segala macam. Kalau memang bayi tersebut baik-baik saja, tidak ada intoleransi makanan, tidak ada alergi makanan, yuk kita jangan memperibet masalah MPASI ini, karena sebetulnya yang ingin kita lakukan adalah kita ingin enjoy atau kita ingin menikmati proses MPASI si kecil. Jadi jangan sampai nanti memorinya, aduh anak saya susah banget nih makanannya, padahal kita yang bikin ribet gitu. bukan anaknya yang ribet makan gitu, tapi kita yang kayak seakan-akan mengkomplikit atau memperibet situasi MPASI ini. Sebetulnya sih nggak terlalu ribet gitu ya. Iya, jadi ingin memberikan yang terbaik ya berikanlah makanan yang mudah untuk kita jangkau ya dok. Kalau memang adanya itu diolah sedemikian rupa pun tetap bisa jadi MPASI yang terbaik buat si kecil ya dok ya. Bisa, jadi kita juga harus, intinya adalah kita kan harus memastikan bahwa MPASI tersebut itu aman. Ya, jadi jadi strategi pemberian MPASI tersebut itu kita harus melihat makanannya itu aman dan higienis. Jadi bukan hanya cara masaknya aja, tetapi cara penyimpanannya juga. Gitu ya. Jadi itu juga harus kita pastikan. Contohnya kita harus memisahkan makanan yang sudah matang dengan makanan yang masih belum kita masak ya. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa kebutuhannya itu sudah sesuai gitu. Maksud saya porsinya itu sudah sesuai dengan kebutuhannya. Jadi jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak juga gitu. Jadi kita biasanya itu mengikuti saran dari DSA-nya, maka itu kita benar-benar sangat penting untuk berkomunikasi dengan DSA tersebut gitu. Kemudian aspek lain adalah pemberian tepat waktu yang tadi sudah kita bahas, dan juga diberikan secara responsif. Diberikan secara responsif ini di sini maksudnya adalah kita harus mempelajari tanda lapar dan tanda kenyang si kecil. Jadi saya ingin mengingatkan orang tua untuk selalu berada bukan hanya secara fisik, tetapi secara mental juga saat kita lagi mau memberikan makan kepada si kecil. Jadi jangan sampai kita sibuk main HP saat lagi nyuapin si kecil, atau pikiran kita udah kemana-mana saat kita lagi ngasih makan si kecil ya. Jadi kita juga benar-benar harus memperhatikan apakah anak ini suka apa enggak sih dengan makanan ini. Tanda laparnya, dia masih lapar nggak ya? Atau dia udah kenyang? Ternyata makanannya sudah habis dan anak tersebut bisa makan porsinya itu lebih dari apa yang sudah kita siapkan gitu. Jadi ya silakan ditambahkan lagi. Jangan sampai kita beranggapan bahwa porsi yang ada di mangkok itu adalah porsi si kecil gitu. Jadi kita juga harus memperhatikan tanda lapar dan tanda kenyang si kecil dari yang kita namakan sebagai responsive feeding. Responsive feeding itu ya dok. Oke. Nah ini banyak juga Pak Mams yang belum tahu dok kalau MPASI itu konsistensinya atau teksturnya tuh harus diikuti atau harus berubah sesuai pertambahan usia si kecil. Boleh nggak sih dijelaskan dok sebenarnya tahapan pemberian MPASI sesuai usia si kecil itu gimana sih dok? Oke, jadi sebenarnya yang pertama mau kita berikan itu adalah yang konsistensi atau teksturnya itu halus ya. Kemudian kita berangkat dari tekstur halus itu ke tekstur lembek, kemudian ke tekstur lunak, kemudian ke tekstur makanan keluarga. Ya. Jadi awal-awalnya itu kita bisa memberikan
tekstur pure. Ya, tekstur pure itu kasarnya ya, ini sering saya berikan contoh seperti jus alpukat. Oke, kalau jus alpukat itu kental, tapi nggak terlalu kental, tetapi dia itu tidak encer banget gitu. Jadi kalau kita menjatuhkan makanan tersebut dari sendok, itu jatuhnya itu nggak kayak ser gitu loh. Jatuhnya itu kayak plop gitu loh. Ya, jadi kita juga harus memastikan makanan tersebut tidak terlalu encer karena ini akan membingungkan anak. Apakah makanan ini harus saya seruput atau harus saya kunyah? Ya, jadi ini bisa membingungkan anak gitu. Jadi dia malah tambah ya sering kita sebut sebagai GTM juga ya. Dia malah nggak mau makan, padahal teksturnya itu nggak pas. Ya, tetapi di lain pihak saya juga ingin mengingatkan orang tua, yuk kita jangan terus-terusan hanya fokus ke usia untuk meningkatkan tekstur. Usia tentunya adalah salah satu faktor terbesar, tetapi yang kedua adalah kita juga harus melihat kemampuan bayi. Kalau bayi tersebut tidak menyukai tekstur yang terlalu halus, jangan tambah diencerin. Coba kita naikkan gitu. Jadinya kita blender atau kita mash aja, ternyata anak tersebut lebih ingin mengunyah dibandingkan dengan hanya menelan. Maka itu balik lagi dengan tadi yang kita bicarakan sebagai orang tua itu harus benar-benar present, harus benar-benar ada, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara mental gitu. Jadi dia harus melihat apakah bayi tersebut mampu menggerakkan makanan tersebut di dalam mulut, mengunyah, dan juga menelan tanpa tersedak. Gitu. Tapi kalau ada yang kita namakan sebagai gagging reflex itu kan kayak anaknya mau muntah kayak gitu ya, tapi nggak sampai keluar semuanya. Nah, ini juga bisa kita sebut sebagai proses yang normal karena anak tersebut sedang beradaptasi terhadap peningkatan tekstur tersebut. Jadi jangan sampai hanya karena dia satu kali, ibunya sampai usia dia 10 bulan atau 11 bulan masih saja memberikan bubur. Ya kan? Jadi malah mereka, dok anak saya itu masih makan bubur. Oh kok bisa gitu. Anak umur 10 bulan seharusnya minimalnya sudah nasi tim gitu. Anak usia 9 bulan seharusnya udah makan nasi tim. Kenapa Bu? Karena setiap kali saya berikan dia malah hoek. Jadi saya tidak memberikannya lagi karena saya khawatir. Nah sekarang pertanyaannya saya balik nih. Kalau kita tidak menstimulasi anak tersebut untuk makan makanan yang lebih padat, apakah dia akan pernah bisa untuk makan makanan yang lebih padat? Iya. Ya kan, jadi kalau kita diminta untuk naik sepeda, tapi nggak pernah latihan naik sepeda kan nggak bisa gitu loh. Iya. Ya kan, jadi kalau kita nggak pernah, kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan makanan dengan tekstur yang lebih padat, kita juga tidak akan pernah pintar untuk makan makanan yang lebih padat. Oke dokter. Nah, kegalauan orang tua untuk meningkatkan tekstur MPASI biasanya juga didasari oleh anaknya belum tumbuh gigi nih dok. Jadi karena dianggap masih belum ada giginya, jangan dong dikasih bubur kasar. Nah, padahal itu benar apa enggak sih dok? Itu pertanyaannya bagus sekali. Jadi sama sekali itu adalah mitos terbesar, kita tidak butuh gigi untuk meningkatkan tekstur anak. Ya, jadi kalau kita mau meningkatkan tekstur makanan si kecil, tidak perlu menunggu gigi, karena gigi itu sebenarnya bisa timbul dari usia 4 bulan sampai kira-kira sekitar usia 12 sampai 13 bulan. Asal kita mau ngasih bubur sampai usia 12 sampai 13 bulan gitu ya kan. Jadi kan kita bisa kayak contohnya nasi tim. Jadi mungkin ini dari berdasarkan pengalaman ya. Kita bisa mengecek atau memeriksa apakah makanan tersebut itu konsistensinya cukup halus untuk si kecil atau cukup lunak untuk si kecil. Mungkin makanan tersebut bisa kita hancurkan dengan jari kita. Kita anggap ini adalah gusinya. Ya, kalau kita bisa menghancurkan makanannya seperti ini, berarti kemungkinan besar dia bisa menghancurkan makanan tersebut dengan gusi. Iya. Gitu. Jadi kita nggak usah khawatir. Nah, yang paling ribet nih biasanya itu adalah daging sapi dan daging ayam. Karena memang serat-seratnya banyak. Ya kan? Jadi mungkin kita bisa untuk daging sapi dan daging ayam ini
bisa disaring, tetapi untuk bisa meningkatkan tekstur, mungkin kita bisa bentuk bakso. Oke. Iya, iya, iya. Ya kan? Jadi dari makanan yang sudah disaring itu jangan diberikan makanan yang pure lagi gitu. Tetapi kita ambil makanan yang disaring itu atau si daging sapi atau daging ayam yang sudah disaring itu kita bentuk lagi ke bakso. Jadi setidaknya dia jadi solid food atau makanan padat tetapi yang soft atau yang lunak. Iya, dan mungkin juga bisa membantu si kecil untuk bermain dengan makanan ya dok. Maksudnya dia megangnya lebih gampang, juga bisa melatih sensoriknya lagi ya dok ya. Setuju sekali. Nah, yang bingungin sebenarnya adalah porsi dok. Jadi seberapa banyak sih orang tuh harus memberikan MPASI dan pembagian tiap komposisi itu gimana sih dok? Apakah banyakin nasinya, proteinnya secukupnya, sayurnya sedikit aja atau gimana sih dok? Ini bingung nih sebenarnya. Oke, jadi kalau kita mau membicarakan tentang porsi ya, jadi ini yang tadi saya sebut sebagai MPASI 4 kuadran. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemak, kemudian ada buah dan sayur. Nah, ini saya edit sedikit karena ini tidak menggambarkan proporsi. Jadi saya edit sedikit aja. Yeah. Karbohidratnya itu kira-kira 40-60%. Kemudian proteinnya itu sekitar 10-20%. Lemaknya itu sekitar 30-40%. Dan kita harus memberikan sedikit sayur atau buah untuk memperkenalkan ya. Jadi kita juga jangan lupa untuk menambahkan bumbu-bumbuan. Yeah. Jadi ini adalah contoh MPASI untuk si kecil. Jadi kalau kita berdasarkan 4 kuadran yang tadi, ya karbohidrat, protein, lemaknya itu berapa banyak sih? Itu bisa kita konversi gitu. Jadi karbohidratnya itu kira-kira sekitar 30 gram beras. Ini adalah salah satu contoh untuk bubur hati ayam. Jadi itu kira-kira sekitar 3 sendok makan, kemudian proteinnya itu kira-kira sekitar 30 gram hati ayam, kemudian lemaknya itu kita bisa berikan sekitar 1 sendok teh, dan kemudian kita bisa memberikan sayuran sedikit ya, tidak usah dalam jumlah banyak, karena jangan sampai nanti dia kekenyangan dengan sayuran, malah lambungnya itu tidak bisa menampung karbohidrat, protein, atau lemak yang cukup. Yeah. Ya. Yeah. Jadi kalau kita mau melihat seperti ini, nah apakah kita boleh memberikan karbohidratnya yang lebih banyak karena anak saya nggak suka protein dok? Ternyata nggak bisa gitu. Kalau kita tidak menyukai protein, kita juga sebenarnya harus mencari tahu apa mungkin kita tidak menyukai protein tersebut, cara masaknya yang tidak disukai oleh si kecil. Iya, iya, iya. Ya, jadi dia tidak suka makanan yang direbus aja gitu. Dia pengennya makanannya itu yang digoreng. Boleh aja, kita ambil ikan goreng, kita ambil dagingnya, kemudian kita blender. Jadi protein yang digoreng tersebut kan bisa kita jadikan puree. Iya. Ya kan? Atau mungkin dia tidak suka kalau yang ditumis-tumis saja gitu. Tapi, oh ternyata kita kurang ngasih bawang. Tadi pas kita menumis itu masih terlalu amis. Coba kita tambahin bumbu-bumbuannya gitu. Coba kita kasih bawang putih, kita kasih daun bawang ya. Jadi bumbu-bumbu aromatik seperti ini juga bisa meningkatkan nafsu makan si kecil ternyata. Jadi jangan pernah kita langsung angkat tangan, oh anak saya nggak suka protein, ya udahlah daripada nggak makan sama sekali, mending saya kasih nasi aja. Ya, karena ini pasti 100% akan mengganggu pertumbuhan si kecil, karena untuk kita bisa bertumbuh dan berkembang kita butuh karbohidrat, protein, dan lemak yang sesuai. Iya, 3 itu ya dok, yang si makronutrien itu ya dok yang memang harus dipenuhi ya dok ya. Betul. Iya, jadi jangan sampai ketuker karena mikir buah dan sayur tinggi vitamin dan mineral, malah diperbanyak tinggi sayur dan buahnya. Padahal sebenarnya dia butuh yang 3 itu tadi ya dok ya, si makronutrien itu ya dok ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih dok, kan kalau misalnya proses pemberian makannya tidak benar atau mungkin orang tua salah nih memahami si kecil makannya kayak gimana, katanya anak bisa picky eater. Benar apa enggak dok? Benar banget, 100% benar gitu ya. Jadi contoh yang kayak tadi baru aja kita bicarakan ya. Jadi kalau anaknya nggak mau makan protein, kemudian kita hanya memberikan nasi doang gitu atau karbohidrat doang, kita sebagai orang tua memfasilitasi picky eating-nya si kecil. Iya.
ya kan? Jadi Iya. malah kita tidak boleh memfasilitasi atau meng-highlight picky eating si kecil tersebut gitu loh. Iya, Kalau iya. dia tidak suka protein, kita harus cari tahu. Mungkin yang harus kita bedakan bumbunya, cara masaknya, kemudian tipe protein tersebut gitu. Contohnya daging sapi. Oh ternyata dia nggak suka daging sapi itu karena nggak bisa dikunyah, seratnya terlalu Iya. banyak. Oh berarti bisa kayak tadi yang kita omongin. Ternyata bisa disaring, kemudian bisa kita bikin bola-bola kecil kayak bakso. Iya. Gitu. Kemudian kita bisa kasih juga variasi protein. Protein itu banyak sekali gitu ya. Jadi dari ikan itu ada ikan air tawar, ada ikan air laut, kemudian ada seafood yang lain, terus kemudian ada daging sapi, kemudian ada daging ayam, ada telur. Telur pun banyak banget, ada telur puyuh, ada telur ayam dan sebagainya. Jadi sebenarnya pilihan protein itu banyak banget dan ternyata dari penelitian nih kita hanya bisa mengatakan seorang anak itu menyukai atau tidak menyukai makanan tersebut kalau kita sudah coba 8 sampai 13 kali, bahkan ada yang Oh, mengatakan 10 sampai 20 kali. oh iya, iya, iya. Jadi Ya, memang, jadi segitu iya, banyaknya gitu. iya, iya, iya. Ya, jadi kalau sekarang kita juga nggak yakin dia suka atau nggak suka terhadap suatu makanan, ini saran saya, ini adalah opini pribadi, coba jangan diberikan makanan tersebut 2 kali berturut-turut atau 2 hari berturut-turut. Oke. Contohnya kita mau mencoba um, ikan kembung. Iya, Ternyata anaknya nggak mau gitu makan ikan kembung. Jangan dicoba lagi pada hari yang sama. iya. Jangan sampai pagi, siang, malamnya dicoba ikan kembung. Oh dok itu udah 3 kali. Jadi ternyata kita hitungnya seperti itu. Dan anak tersebut memang tidak menyukai ikan kembung. Contohnya yang dimasak. Tapi kalau dimasak bumbu kuning mungkin dia suka. Iya, iya. Gitu kan. Jadi kita juga boleh mencobanya lagi mungkin dalam 3 atau 4 hari lagi dengan cara memasak yang berbeda. Ya, dan saya juga ingin mengingatkan kepada moms dan dads bahwa karbohidrat itu bukan satu-satunya adalah nasi. Iya, Jadi jangan karena kita orang Indonesia, kita pikirnya itu nasi doang gitu. Padahal um, ada kalau kalau memang anaknya sudah di atas usia 9 bulan bisa diberikan roti. Kemudian sebelum 9 bulan kita bisa berikan ubi, singkong, jagung. Kemudian nanti kalau kita lihat kemampuan anaknya sudah lama-lama meningkat, sudah bisa mengunyah, kita bisa memberikan pasta, kita bisa memberikan mie, ada mie telur, ada bihun, ada udon, ya kan? Pasta iya. sendiri ada macam-macam. Kemudian kalau kita mau membicarakan nasi, jangan nasi putih aja. Ada nasi Hainam, nasi kuning, nasi kebuli, nasi goreng. Ya, kanan banyak sekali. Tips dari saya adalah mungkin kita nggak usah ribet-ribet nyari makanan buat si kecil. Samain aja sama makanan kita. Iya, iya. Tapi sesuaiin untuk asupan garamnya jangan terlalu banyak tentunya. Dan juga sesuaikan tekstur makanannya juga Iya. sesuai dengan kemampuan si kecil. Iya, nah itu dia ya dok. Sebenarnya yang jangan dibikin pusing, malah kita ya memang kita harus muter otak lebih sering dan juga lebih cepat untuk memberikan makanan yang enak dan bergizi untuk si kecil. Tapi sebenarnya juga nggak ribet ya dok, karena kan disesuaikan dengan apa yang ada di rumah, tapi diolah sesuai dengan kemampuan makanan dia gitu ya dok ya. Betul. Nah dok, gimana nih dok kalau misalnya si kecil sudah terlanjur picky eater, apakah ada trik yang bisa dilakukan oleh orang tua dok? Oke. Kalau picky eater atau anak tersebut GTM atau gerakan tutup mulut, itu pasti ada penyebabnya. Iya. Ya, jadi tugas kita sebagai orang tua itu adalah untuk mencari tahu penyebab tersebut. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada orang tua, kita nggak sendiri kok dalam perjalanan ini. Iya. Curhatin aja ke dokter spesialis anaknya. Iya. Ya, dan kita boleh banget berkonsultasi, jangan sampai kita menunggu lama-lama dan anak tersebut jadinya nggak adekuat gitu makannya. Ya, dan ini malah nanti akan mengganggu status nutrisinya atau status gizinya gitu. Ya. Selain dari itu, kalau picky eating,
ada beberapa kasus picky eating di mana kenaikan berat badan anak tersebut masih sesuai, masih bagus, tetapi ternyata dia hanya mau makan nasi. Iya, iya. Makan nasinya itu bahkan bisa 2-3 centong, bahkan 2-4 centong per kali makannya ya gitu. Nah, apa sih yang jadi kan kalau orang tua nanya, iya tapi kan berat badannya masih bagus dok. Jadi lagi-lagi kita nggak bisa hanya melihat berat badan untuk memastikan anak tersebut itu dalam tanda kutip sehat. Ya, dan kita tidak bisa hanya melihat berat badan dan mengatakan bahwa anak tersebut sudah tercukupi semua kebutuhan kalori, vitamin, dan mineralnya. Ya, kita nggak mau anak yang gemuk, tapi ternyata dia nggak pintar makan, dia hanya mau minum susu, bahkan bisa minum susu 1,5 sampai 2 liter per hari. Iya, iya, itu juga nggak bagus ya. Kita happy dengan itu. Iya. Iya. Iya, Ya kan? Jadi sebelum terjadi semua ini, kalau memang picky eating-nya itu sudah lumayan parah gitu ya, maksudnya sudah sampai menyebabkan anak tersebut tidak mau makan sama sekali, yuk kita konsultasikan gitu, kita coba cari tahu apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi lagi-lagi kita tidak bisa hanya melihat faktor berat badan, karena ada yang kita namakan sebagai hidden hunger. Hidden hunger itu ternyata kalau kita periksa vitamin sama mineralnya, berat badannya oke banget nih, di garis hijau berat badannya. Tetapi saat kita periksa vitamin mineralnya, zat besinya jeblok, kemudian sengnya rendah banget, vitamin D-nya rendah banget, ya. Jadi semua ini juga kita harus melihat ada resiko hidden hunger juga loh, gitu. Ada resiko vitamin sama mineralnya nggak cukup juga loh, gitu. Iya, iya, iya. Ya kan? Jadi kalau contohnya ya, anak tersebut adalah seorang picky eater yang cukup parah gitu ya. Mungkin yang bisa saya sarankan adalah orang tua, moms dan dads, tolong jangan difasilitasi picky eating tersebut. Kalau anaknya hanya mau nasi putih saja, kita coba memberikan variasi lain gitu. Contohnya, kita melihat anak tersebut suka nasi itu karena apa? Karena rasanya kah? Karena bentuknya kah? Ya, jadi kita coba jangan takut anak tersebut tidak akan mau makan. Itu dulu yang pertama. Iya, iya. Kalau dia sudah mau makan nasi putih, kita coba nasi Hainam. Sama-sama putih kan? Iya. Tapi rasanya kita bikin berbeda sedikit gitu. Kita coba nasi uduk. Sama-sama putih kan? Tapi kita coba rasanya kita tingkatkan sedikit supaya kita bisa mulai menambahkan variasi rasa gitu dari nasi juga. Iya, iya. Ya, kemudian kita coba bisa memberikan contohnya adalah rice ball. Ya, rice ball ini adalah salah satu contoh favorit saya sebenarnya karena kita bisa dalam tanda kutip ngumpetin proteinnya itu di dalam nasi. Iya, iya, iya. Ya, jadi kita bikin bola-bola nasi, di dalamnya kita kasih ikan tuna. Ya, atau keju dikit aja, nggak usah terlalu banyak dulu. Terus kemudian kita bisa ngasih kayak kremes supaya saat kita makan rice ball-nya itu jadi kriuk. Iya, iya, iya. Ya, karena biasanya anak-anak picky eating itu menyukai tekstur yang lebih kriuk atau yang lebih apa ya, kayak keras gitu ya, jadi kriuk. Jadi kita jangan terus-terusan ngasih jangan terus-terusan ngasih kerupuk gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, tapi kita bisa pakai kremes ayam atau kita bisa kasih teri goreng gitu yang tentunya tidak terlalu asin gitu ya. Jadi yang jangan udah digaremin, yang teri basah yang kita goreng sendiri gitu ya, itu juga bisa meningkatkan rasa kriuk tersebut. Jadi kita juga harus mencari celah di mana kita bisa mulai memberikan variasi rasa ke anak ini gitu. Jangan sampai dia hanya mau makan nasi karena kita takut dia nggak makan sama sekali, kita hanya memberikan nasi saja. Atau lebih parah lagi, dia hanya mau makan susu, dia hanya mau minum susu, jadinya dia dikasih susu doang gitu. Oh, dikasih susu doang ya anaknya udah kekenyangan untuk mau nyoba makanan yang lain gitu kan. Iya, iya, benar dok.
Oke. Ya, jadi jangan menyerah karena masih banyak cara ya dok untuk membuat si kecil makan. Kalau satu ini nggak mau, coba yang lain dan banyak banget inspirasi MPASI yang bisa kita ulik ya dok dari manapun ya dok ya. Betul. Oke dokter, ini udah mulai banyak datang pertanyaan dari para mam. Saya bacakan satu-satu ya dok ya. Boleh, silakan. Ya, pertama pertanyaan dari Mam Snega di Tangerang Selatan. Mam Snega nanya gini dok, adakah batasan konsumsi telur untuk anak usia 2 tahun? Karena anak saya suka sekali telur ayam dan maunya makan telur setiap kali makan. Nah, kalau ini seperti kalau begini gimana dok? Oke, kalau telur, setahu saya itu boleh kita konsumsi 1 telur per hari. Jadi tentunya kita juga butuh variasi, Iya, ya. Dan ini kan sudah mengarah ke picky eating gitu ya. Dia hanya mau 1 tipe protein aja, iya, iya, ya kan? Jadi lagi-lagi jangan kita fasilitasi gitu. Jangan sampai dia hanya mau makan telur aja. iya, Contohnya kita udah tahu dia suka telur. Oke, mungkin kita bisa membuat telur dadar. Di dalam telur dadar itu kita bisa tambahin ikan, contohnya apa ya? Ikan salmon. iya. Dengan telur itu sebagai telur dadar, kita bisa memberikan dia variasi protein yang lain gitu contohnya. Iya, iya, iya. Ya kan? Atau telurnya kita berikan bukan hanya telur ayam, tapi kita berikan contohnya telur puyuh. Iya, iya. Ya, terus karbohidratnya apa gitu? Kalau kita bisa, kalau dia biasanya itu mengkonsumsi telur dengan nasi, kita sekarang bisa mengubah, kita bikin omelet, tapi kita bikin French fries sendiri di rumah atau kentang goreng sendiri di rumah. Iya, iya. Ya kan? Jadi kita juga sambil memberikan variasi dari protein tersebut, dari karbohidrat tersebut. Iya. Iya. Gitu ya. Jadi sama sekali tidak disarankan untuk mengkonsumsi telur banyak-banyak tiap harinya gitu. Kalau kita mau makan telur 1 per hari itu nggak ada masalah sama sekali ya. Tetapi kalau untuk mengkonsumsi itu saja, tentunya kita tidak bisa memastikan bahwa kebutuhan vitamin dan mineral anak tersebut tercukupi. Iya, iya, iya. Dan dia semakin ini ya dok ya, terperosok di lembah picky eater-nya dia ya dok. Nanti dia semakin besar semakin nggak tahu nih makanan sebenarnya apalagi yang bisa dieksplorasi gitu ya dok ya. Betul. Ya. Betul. Dan semakin lama kita menangani picky eating ini, semakin sulit ya. Oh, iya, iya, iya. Jadi lebih baik kita tangani picky eating itu hari ini daripada besok gitu. Karena dia juga sudah terbiasa dengan rasa itu dan dia juga sudah ada di comfort zone-nya gitu loh maksudnya. Iya, iya. Kita ingin dia keluar dari comfort zone itu secepat mungkin gitu. Sebelum nanti dia udah besar, udah mulai tantrum, udah mulai marah-marah, udah mulai mogok makan, ya kan? Jadi kita nggak mau sampai kita mencapai di titik di mana akan lebih sulit untuk menghentikan kebiasaan picky eating itu. Iya. Nanti belum kalau sudah masuk SD, wah itu lebih susah lagi untuk diubah ya dok ya. Betul. Iya. Pertanyaan selanjutnya dok, datang dari Mam Syarvina di Cinere. Mam Syarvina nanya gini, dok boleh nggak sih masak MPASI untuk si kecil sekalian banyak, lalu dibuat beberapa porsi, lalu dibekukan untuk 2-3 hari. Nah ini juga trik yang banyak diaplikasikan oleh para moms yang mungkin juga maunya praktis atau bekerja di luar rumah. Nah tapi mungkin ada triknya dok yang harusnya diaplikasikan supaya tetap aman. Kalau itu gimana dok? Pertanyaannya bagus sekali. Boleh banget ya kita memberikan makanan yang sudah kita masak. Yang penting kita simpannya itu di tempat dan di suhu yang aman. Jadi kalau untuk berapa lama MPASI itu dapat disimpan, itu sebenarnya tergantung dari kita menyimpannya itu di kulkas, chiller biasa, atau di freezer. Iya. Kemudian kita juga harus memperhatikan apakah makanan tersebut sudah dimasak atau masih mentah. Ya, jadi kalau makanan tersebut contohnya nih kita mau simpan itu harus kita pastikan penyimpanannya itu harus di bawah suhu 5 derajat Celcius. Oke. Ya dok. Oke. Nah, kemudian makanan yang sudah dibekukan, kemudian kita sudah masak, jangan dibekukan lagi. Iya. Ya.
Kemudian kalau kita mau melihat, saya berikan contoh aja ya, nanti ini di tabel pasti udah jelas ya. Jadi kita bisa lihat contohnya daging ayam. Daging ayam yang sudah dimasak, kalau kita simpen di kulkas atau di chiller itu bisa 3-4 hari. Iya. Ya, tentunya kita juga harus meminimalisasi buka tutupnya si kulkas tersebut. Iya. Ya, jangan sampai kita buka tutup si kulkas tersebut terus-terusan karena itu juga akan mengganggu suhu. Iya. Ya kan? Tapi kalau kita taruh di freezer pastinya bisa berbulan-bulan dan bukan hanya berhari-hari saja. Ya, jadi hal-hal ini harus diperhatikan. Jadi jangan sampai ini menjadi alasan anak tersebut makannya itu hanya itu saja. Iya, iya. Ya, jadi mungkin orang tua bisa mengatakan, iya dok, tapi yang saya simpan adalah makanan yang kemarin. Kan ternyata bisa kita simpan selama 3 hari gitu. Iya. Jadi mungkin kita bisa memberikan dia ikannya dulu, kemudian kita bisa memberikan dia ayamnya besok gitu. Kalau besok kan masih penyimpanan 2 hari, berarti kan masih dalam batas aman. Jadi mudah-mudahan tabel ini bisa menjadi guidance atau bisa memandu kita untuk cara penyimpanan MPASI yang benar. Ya, oke dokter. Ini lanjut dengan pertanyaan selanjutnya nih dok. Iya. Datang dari Mams Resti di Bogor. Mams Resti bertanya nih, dok, boleh nggak sih kalau anak diberi MPASI fortifikasi? Karena kan ada alirannya nih dok, MPASI homemade sama MPASI fortifikasi. Jadi suka bingung, mau yang benar tuh yang mana ya yang dikasih ke si kecil. Nah ini gimana dok? Perlu dikasih kebenarannya deh dok, ini banyak banget nih yang nanya nih. Oke, jadi kita boleh memberikan MPASI fortifikasi yang sudah ada cap BPOM-nya. Ya. Yang sudah dipastikan aman untuk anak usia tersebut. Ya. Jadi bahkan kita boleh memberikan variasi dari homemade dan MPASI fortifikasi. Oke. Jadi kalau kita memberikan variasi dari MPASI fortifikasi tersebut, di sana kan kebutuhan vitamin, mineral, yaitu mikronutriennya, mikro itu artinya kecil ya, jadi yang vitamin sama mineral, kemudian makronutriennya, yaitu kebutuhan protein, lemak, dan juga karbohidratnya itu kan sudah terhitung secara detail. Ya, jadi boleh banget kita berikan MPASI fortifikasi gitu, tetapi kita juga ingin memberikan MPASI homemade. Ini lagi-lagi ini adalah opini pribadi, karena kalau kita melihat MPASI fortifikasi itu biasanya rasanya itu begitu-begitu aja gitu loh. Iya, iya. Ya kan? Jadi mungkin kunci di sini adalah variasi. Jadi kita kalau memberikan MPASI homemade itu tentunya rasanya itu bisa lebih bervariasi, sehingga ini juga akan mengurangi resiko picky eating pada anak. Iya, iya. Selain dari itu, tekstur makanannya juga akan lebih mudah kalau kita memberikan variasi dari MPASI homemade dan juga MPASI fortifikasi. Karena biasanya kalau MPASI fortifikasi itu teksturnya lebih halus kan ya? Iya. Nanti malah akan ada kemungkinan kesulitan naik tekstur karena anak tersebut terlalu terbiasa untuk makan makanan fortifikasi. Tetapi dari segi keamanan, kita anggap seorang ibu lagi nggak sempat masak sama sekali, kita mau memberikan MPASI fortifikasi tersebut 3 kali sehari, yang penting sudah dikatakan aman, ada cap BPOM-nya, sudah sesuai dengan usia, cara penyimpanannya benar, cara mencampur MPASI fortifikasi itu juga benar, tidak ada masalah sama sekali. Iya, iya, iya. Jadi bukan jadi pilihan yang satu tidak benar, satu bagus, satu nggak bagus ya dok, tapi dilihat gimana cara penggunaannya dan mungkin dipikirkan juga kebutuhan si kecil. Kalau dia sudah bisa memang makan padat, ya dicarilah makanan yang gimana yang memenuhi kebutuhan teksturnya gitu ya dok ya. Betul, setuju sekali. Iya. Nah, selanjutnya dok, pertanyaan dari Mams Citra di Bandung. Pertanyaan adalah, dok, kalau menurut feeding rule kan harus dijeda 2 jam setiap sesi makan supaya anak tahu konsep lapar. Tapi kalau dalam waktu sejam anak sudah minta makan, berarti dia sudah lapar dok. Berarti dia sudah lapar dong dok. Apakah sudah boleh dikasih makan walaupun jedanya belum 2 jam? Nah ini gimana dok? Oke. Salah satu
tips untuk feeding rule, ya feeding rule adalah ketentuan di mana kita bisa memastikan si kecil itu tetap bisa lancar proses makannya. Yang pertama adalah jadwal. Kita sekalinya sudah membuat jadwal, itu pasti jadwalnya itu harus sekitar 2-3 jam sekali. Kalau anak tersebut meminta makanan, baru saja 1 jam setelah dia makan, meminta makanan dalam waktu 1 jam setelah dia makan, kemungkinan besar porsi makanan sebelumnya itu kurang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dia hanya ingin nyemil dan biasanya itu pada kebanyakan kasus nyemilnya itu adalah cemilan manis. Contohnya, kita seringkali memberikan biskuit atau coklat di antara jam makan tersebut. Ya, jadi karena kebiasaan tersebut, anaknya itu meminta cemilan yang manis tersebut. Jadi sama sekali tidak direkomendasikan untuk memberikan makan setiap jam gitu, atau hanya jarak waktu 1 jam saja. Gitu. Jadi kalau dia masih lapar nih 1 jam setelah dia makan besar, mungkin kita bisa mulai meningkatkan porsi makan besarnya. Porsi yang kita berikan tentunya sudah tidak mencukupi gitu. Tapi kalau dia udah menurut kita sudah cukup, mungkin dia tidak menghabiskan makanan tersebut karena 1 ada faktor bosan, atau 2 dia ada faktor distraksi yang lain. Jadi contohnya makannya itu sambil nonton TV. Ya, terus kemudian kebetulan tontonan TV-nya pada saat itu membosankan. Jadinya dia udah tutup mulut dulu nih, dia udah nggak mau makan lagi. Ternyata kita mengartikan situasi tersebut, oh anaknya udah kenyang, tapi ternyata belum kenyang gitu. Dia cuma nggak mau makan lagi karena tontonan TV-nya itu saat itu sudah membosankan. Ya kan, jadi maka itu kita juga harus ada di sana secara fisik dan juga secara mental untuk melihat apakah anak tersebut masih lapar atau masih kenyang. Jadi itu sangat penting sekali kita lakukan. Jadi bukan sekedar menyuapi ya dok, tapi juga dilihat nih anaknya responnya gimana, dia menyukai apa enggak gitu ya dok ya. Setuju. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mams Maria di Tangerang nih dok. Mams Maria bertanya, dok, boleh nggak sih sebenarnya menambahkan gula, garam, ataupun MSG pada MPASI? Ini kayaknya pertanyaan para sejuta umat ya dok ya. Boleh nggak sih gula itu ditambahkan di MPASI? Silakan dok, pembenarannya gimana nih dok? Oke, pembenarannya adalah sebetulnya kalau garam itu kita boleh memberikan. Nanti ini juga bisa saya sharing nih dalam bentuk slide ya, biar nanti jelas gitu buat orang tua. Kalau kita mau melihat tambahan gula dan garam, nah rekomendasi asupan garam untuk si kecil ya, itu kira-kira kalau usia 0 sampai 1 tahun itu kira-kira kalau kita mau bilang tuh kurang dari 1 gram per hari. Per hari, ya. Nah, 1 jimpit atau 1 jumput, kan kita biasanya ngomongnya 1 pinch of salt ya, jadi 1 jumput garam itu kira-kira itu adalah sekitar 0,3 gram. Ya, berarti kan kita bisa menggunakan sekitar 3-4 jumput garam tersebut per hari. Boleh ya. Jadi silakan kita boleh menambahkan garam. Nah, kemudian kalau kita membicarakan tentang gula. Nah, kalau gula itu rekomendasi asupan gula dari usia 0 sampai 2 tahun, itu kita mau membatasi asupannya itu kurang dari 5% total kalorinya. Nah, itu gimana nih kalau kita ngomongin total kalori kayaknya ribet gitu ya. Kayak gimana ya, jadi kira-kira sekitar 15 gram gula per hari. Nah, saya akan memberikan contoh, kalau kita memberikan buah-buahan, kemungkinan besar batas tersebut sudah tercapai. Gitu. Jadi kalau kita memberikan 1 buah pisang, itu kira-kira sekitar 13-14 gram gula. Ya, jadi mungkin kalau garam masih boleh ditambahkan, tetapi kalau gula itu sudah tercukupi dari buah-buahan.
Gitu. Jadi kalau sudah tercukupi dari buah-buahan, mungkin kita tidak ingin menambahkan gula lagi di dalam makanan kita gitu sebagai bumbu. Tapi mungkin kita mau nambahin bumbu aromatik yang lain. Iya, iya. Ya. Nah, kemudian kalau MSG dari dulu diskusinya pasti seru nih. Masih panjang ya dok bahasannya ya. Jadi kalau monosodium glutamat atau MSG itu boleh-boleh saja kita gunakan di makanan si kecil, tetapi lagi-lagi mungkin kita tidak ingin membiasakan si kecil itu terbiasa dengan rasa yang gurih banget gitu loh. Iya. Ya, jadi jangan sampai dia nanti tidak mau makan kalau nggak ada MSG-nya. Tetapi kalau contohnya nih, kita udah nggak PSBB lagi, kita udah bisa jalan-jalan, mungkin kalau kita mau makan di restoran yang sudah pasti ada tambahan MSG-nya, boleh nggak sih dok si kecil makan makanan yang kita makan? Boleh kok. Ya, nggak ada masalah sama sekali dan itu tidak akan membahayakan si kecil gitu. Jadi kalau dari segi keamanan boleh, yang penting secukupnya gitu ya. Tapi kalau untuk gula mungkin yang mau kita perhatikan, apalagi kalau kita sudah memberikan buah-buahan kepada anak kita atau bayi kita. Iya. Jadi kalau gula tadi kurang lebih 4 jimbit dalam sehari. Kalau garam tadi ya dok ya, garam 4 jimbit dalam sehari. Kalau gula kurang lebih 15 gram, yang mana bisa tercukupi dari tercukupi dari konsumsi buah-buahannya. Dan kalau MSG ya mungkin dipertimbangkan, tapi kalau si kecil nanti mencoba MSG dari makanan luar boleh-boleh aja gitu dok ya, biar nggak puyeng ya dok, karena kalau terlalu strict juga nantinya malah menambah beban lagi, sementara masih banyak yang harus dipikirkan oleh para moms gitu sih dok ya. Iya. Oke dok, sudah saatnya kita masuk ke pengumuman pemenang, yang mana itu artinya adalah waktu kita sudah mulai habis nih dok. Tapi sebelum mengakhiri YouTube Live Event Teman Bumil malam ini, izinkan saya dok untuk membacakan nama pemenang bagi para moms yang sudah mengirimkan pertanyaan dan sesuai dengan format. Nah, ini dia saat yang ditunggu-tunggu oleh para moms yang sudah menonton YouTube Live Event Teman Bumil dari awal hingga akhir. Pastinya nungguin ya, siapa ya pemenangnya yang berkesempatan untuk mendapatkan 3 buah stroller dari Baby Safe. Nah, sebentar, tahan nafas dulu, ya, biar tambah tegang. Jadi selamat untuk Moms Resti di Bogor, juga Moms Citra di Bandung, dan Moms Maria di Tangerang. Mungkin ada yang terlewat, saya ulangi lagi nama pemenangnya. Selamat untuk Moms Resti di Bogor, Moms Citra di Bandung, dan Moms Maria di Tangerang. Ketiga moms yang baru saya bacakan namanya tadi adalah moms yang beruntung untuk mendapatkan 3 buah stroller atau masing-masing 1 buah stroller dari Baby Safe. Jangan lupa untuk nama yang sudah dibacakan, segera kirimkan data diri moms melalui email di info@guesehat.com. Oke dokter, ini sudah mendekati untuk menutup acara kita malam ini. Mungkin dokter ada yang mau disampaikan dulu dok, kalimat mutiara untuk para moms yang masih dalam masa MPASI atau mungkin lagi siap-siap nih mau MPASI sebentar lagi. Ada yang mau disampaikan nggak dok? Oke. Terima kasih. Kalau dari saya sebetulnya ingin mengingatkan orang tua bahwa proses MPASI itu nggak seribet itu kok. Ya, lagi-lagi kita ingin sharing informasi kepada moms dan dads itu untuk menghilangkan kebingungan tersebut, bukan untuk menambahkan kebingungan. Ya, jadi kalau sampai ada yang nggak yakin, dicurhatin aja sama DSA-nya, dicurhatin aja sama dokter spesialis anaknya. Iya. Ya, jadi jangan sampai kita pusing-pusing sendiri, kemudian kita mengambil kesimpulan atau keputusan sendiri, dan kita jadinya nggak happy gitu ya, kita jadinya tidak enjoy parenthood ini gitu, padahal kita seharusnya menikmati proses makan si kecil gitu, jangan sampai terlalu banyak kita analisa. Dan satu lagi, kita juga harus memastikan bahwa target-target kita untuk si kecil itu masuk akal. Jadi jangan sampai kita itu punya target, contohnya berat badan untuk si kecil yang seharusnya tidak bisa gitu kita capai dalam waktu 1 bulan, mungkin bisa kita capai, contohnya sudah kurang gitu ya, dan kita tidak bisa membayar hutang tersebut dalam waktu 1 bulan. Tanyakan kepada dokter spesialis anaknya, per minggu targetnya berapa dok kira-kira? Kan pasti ada range-nya tuh. Ya, kira-kira segini ke segini gram per minggu gitu. Oke, berarti kita juga kalau
mau meng-achieve target tersebut, jangan sampai dalam proses kita mencapai target tersebut, kita malah memaksa anak untuk makan. Iya. Iya kan? Kalau kita maksa, anak tersebut malah tidak akan menyukai proses makan, malah nanti akan trauma, semakin GTM, dua-duanya nangis, anaknya nangis, papanya ikut nangis gitu. Malah nggak ada yang beres ya dok ya? Iya, malah nggak ada yang happy gitu kalau kita punya target-target seperti itu. Jadi enjoy the process gitu, bukan berarti kita tutup mata kalau kita ada masalah. Yuk kita tangani masalah itu bersama. Ya, jadi yang terakhir dari saya adalah Smart Parents, Happy Kids. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Waduh, itu dia dok. Yang harus kita ingat adalah Smart Parents, Happy Kids. Jadi orang tuanya cerdik untuk mengatasi atau menangani masalahnya, ya anaknya pun jadi happy karena dia tidak harus mengalami masalah yang malah kelihatannya orang tua jadi terbebani gitu ya dok ya. Iya. Terima kasih Dokter Dimple untuk penjelasannya hari ini, membuka mata kita kalau MPASI tidak seribet yang mungkin orang bilang atau mungkin orang jadi kayak nakut-nakutin ya dok, karena sebenarnya gampang banget dan ketentuannya pun sebenarnya dasar banget. Untuk Moms, terima kasih pertanyaannya yang sudah menonton acara ini dari awal hingga akhir, dan bagi yang belum beruntung atau pertanyaan belum terjawab, jangan sedih karena di Instagram Teman Ibu Milenial sering banget mengadakan sesi Instagram Live atau Bincang Moms Milenial. Jadi pastikan Moms stay tune dengan jadwalnya karena topiknya menarik dan sangat beragam. Demikian rangkaian acara hari ini. Semoga yang didapatkan informasi yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk para moms. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Dimple dan sampai jumpa di YouTube Live Event Teman Bumil berikutnya. Selamat malam.